Selamat pagi Ibu, saya Claudio Tarigan akan membahas tentang entry data instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu adalah alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Perbedaan antara alat penelitian dan metode kualitatif dengan yang dalam metode penelitian kuantitatif adalah penelitian kuantitatif menjadi instrumen penelitian itu sendiri, sedangkan yang penelitian kuantitatif itu dibuat peneliti atau menjadi perangkat yang dibuat oleh peneliti dengan hak sepenuhnya. Beberapa dalam entry data. Yang pertama adalah memanggil SPSS. Yang pertama kali itu harus dipastikan bahwa komputer sudah terinstall program SPSS for Windows. Baru untuk cara melakukannya adalah tampilan komputer sudah muncul icon SPSS, maka muncul mouse icon tersebut 2 kali. Baru bila layar komputer belum ada icon SPSS, maka klik start, pilih file program, sorot SPSS, klik 2 kali. Yang kedua, pada tampilan layarnya akan dipanggil muncul logo SPSS for Windows, maka kita tunggu sehingga logonya hilang. Baru pada layar monitor akan ada tampilan utama SPSS-nya. Maka untuk menginput datanya adalah layar SPSS variable view, yaitu fasilitas untuk membuat sistem penelitian untuk memilih data view atau variable view yang dengan mengklik pada pilihan tersebut. Baru entry data file itu adalah untuk membuat file data baru atau file yang telah tersimpan atau membaca file data dari program lain. Para edit itu untuk mengmodifikasi, copy, menghapus, mencari, dan mengganti data. View itu untuk mengatur tampilan font, tampilan kode atau label. Data untuk membuat atau mendefinisikan nama variabel atau mengambil dan menggabungkan data. Transform itu adalah transformasi modifikasi seperti pengelompokan variabel, pembuatan variabel baru, perkalian penjumlahan variabel yang ada. Analis untuk memilih berbagai prosedur statistik yang dari statistik sederhana. Baru graph untuk meliputi bar PY, garis histogram, dan scatter plot SB dan sebagainya. Utilities itu untuk melakukan berbagai informasi. Windows menggunakan perpindahan antara jendela. Hal itu pada informasi bantuan. Langkah-langkah untuk menggunakan SPSS itu adalah klik program, baru pilih SPSS, klik data, baru muncul SPSS yang punya 2 bagian, yaitu kolom yang akan diisi nama variabel, baru baris dengan ciri angka 1, 2, 3, baru kita kliklah variabel view yang terletak di bagian SPSS data editor. Jika muncul layarnya akan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kolom, yaitu kolom dan baris. Baru kita definisikan variabel angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita tempatkan pointer pada baris ke-1. Baru pada name kita bio, pada tipe-nya kita klik 2 kali sehingga muncul variabel tipe dan pilih numerik, kemudian klik OK. Pada width itu lebar karakter yang diinginkan. Untuk keseragaman biar angkanya untuk angka 8 itu adalah default SPSS. Pada decimal itu adalah bilangan angka desimal yang diinginkan, ketik 2 berarti angka desimal maksimum 2 digit. Pada label ini betul biologi umum. Pada value ini input berupa data kuantitatif tanpa kategori. Pada missing, karena tidak ada data yang hilang, pada sel missing kosongkan aja. Baru pada kolom itu biarkan isi sesuai dengan default SPSS, yaitu 20. Pada align posisinya pilih sesuai dengan keinginan. Pada measure kita pilih scale. Kedua, mendefinisikan variabel belajar fisika dasar, yaitu kimia dasar 1, kalkulus, dan IPK. Sama seperti di atas, fisika dasar name, baru klik data view, pada SPSS baru kita isikan tempatkan pointer pada baris ke-1 kolom di bio umum, ketik 7,5 lalu enter, ada tanda tangan, baru single pointer akan tetap pada bagian kolom kedua, baru ketik 84 enter dan tekan tanda. Demikian seterusnya semua data 30 buah untuk dimasukkan ke SPSS. Baru mengisi datanya ditempatkan pada kolom 1, ketik 1 dan seterusnya, ketik 42 lalu enter, lalu tekan tanda sehingga pointer tetap pada sampai berseganya masuk semua. Baru mengisi datanya
tempatkan pointernya juga pada kolom 1.6.9, baru pada kolom 1.6.7, baru baru titik 3, baru enter, baru tekan tanda dan seterusnya sampai 30 buah, baru mengisi data IPK-nya, ketik 2,75, baru enter, baru tekan tanda sampai semuanya 30 buah, lalu simpan file dengan submenu save as, lalu tulis nama filenya. Baik, kita ke soal kasus. Sebuah rumah sakit melakukan catatan rekam medis seperti berikut adalah data-datanya. Maka langkah yang sebaiknya untuk dilakukan untuk mendeteksi kesalahan data adalah langkah yang pertama, kita gunakan menu deskriptif statistik, frekuensi, atau explore untuk melihat nilai extreme outlier. Baru kita gunakan boxplot atau histogram untuk visualisasi. Baru lakukan pengecekan range logis. Baru kita bandingkan data mentah dengan data entry untuk validasi silang. Baru uji normalitas. Uji normalitas ini adalah distribusi yang merupakan fungsi statistik yang penting untuk memprediksi atau meramalkan peristiwa-peristiwa yang sangat kompleks. Yang merupakan distribusi yang kontinu yang tersebar secara merata dan simetris untuk membentuk sebuah kurva seperti lonceng. Beberapa kriteria distribusi normal adalah mempunyai dua parameter populasi yang lengkap, yaitu mean dan standar deviasi. Baru kurva mempunyai bentuk seperti lonceng dan simetris terhadap mean. Langkah-langkah uji normalitas dengan SPSS adalah yang pertama, aktifkan aplikasinya, baru buka file SPSS dengan nama datanya tadi, baru lihat pada variable view, baru selanjutnya lihat aktifkan data view, baru klik analis, selanjutnya pilih deskripsi statistik, kemudian klik explore, dan selanjutnya masukkan variabel umur ke dalam kotak dependent list, baru kemudian klik pilih board bagian display menampilkan kotak statistik sesuai default SPSS, baru selanjutnya aktifkan klik kotak plots, baru lihat pada box plot, kemudian aktifkan klik faktor level together, baru lihat pada bagian deskriptif, kemudian aktifkan klik, baru pilih histogram, baru kemudian aktifkan klik pada pilih normality plots with test. Untuk soal kasusnya, sebuah rumah sakit punya tekanan darah dengan pasien rawat inap yang berusia 40-60 tahun. Data ini metode statistik yang tepat dalam penelitian selanjutnya. Anda diberikan tekanan darah sistolik dari 30 pasien dalam bentuk file Excel. Jadi kita akan mencari distribusi normal atau tidak dengan metode yang uji apa yang digunakan. Maka kita akan pakai metode uji kolmograf Smirnov untuk membandingkan the height dan the table. Dihitungnya sama dengan max F0x dikurang SNX. Keterangannya itu F0x itu distribusinya, SNX itu distribusi frekuensi kumulatif skor observasinya. Baru uji kolmograf ini digunakan untuk menguji apakah sampel berasal dari distribusi tertentu. Kita dapat menggunakan ini untuk sampel berasal dari populasi itu apakah terdistribusi normal. Baru uji Shapiro-Wilk ini untuk metode rumus perhitungan saudara yang dibuat untuk efektivitas atau valid bersampel jumlah kecil. Uji ini dibatasi untuk ukuran sampel yang kurang dari 50. Maka uji ini merupakan uji pertama yang mampu mendeteksi kenormalan data berdasarkan Squeeze dan Courtois atau keduanya. Baik, kita masuk pada uji statistik, yaitu uji persen, produk, momen, dan uji eksperimen rank. Uji persen produk momennya ini adalah atau dengan simbol R yang paling populer digunakan oleh mahasiswa. Ini kemudian dikemukakan oleh Carl-Pearson tahun 1900. Fungsinya adalah mengetahui derajat hubungan kontribusi variabel bebas independen dengan variabel trigger dependen. Teknik analisisnya ini termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan di data interval dan rasio dengan persyaratan tertentu. Sebagai contohnya itu adalah ada data acak random, kemudian data distribusi normal, data yang dihubungkan pola linear, dan data dihubungkan menjadi pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Jika semua syarat terpenuhi, maka korelasi ini bisa digunakan. Namun, jika tidak, maka analisis tidak bisa dilakukan. Ini adalah rumus untuk melakukan uji Pearson, yaitu RXY sama dengan N sigma X1 XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per akar dari N sigma XI kuadrat dikurang
XI kuadrat dikurang sigma N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat, yang dimana XRC itu koefisien korelasi persen, X itu variabel independen, Y itu variabel dependen, N itu banyak sampel. Baru uji Spearman rank itu menguji hipotesis korelasi dengan skala pengukuran variabel minimal ordinal dalam uji rank Spearman. Skala data kedua variabel yang akan dikorelasikan berasal dari skala yang berbeda untuk dengan skala data numerik atau sama dikorelasikan dengan data ordinal. Maka data yang dikorelasikan tidak harus membentuk distribusi normal. Populasi sampelnya akan diuji maksimal 5 lebih kecil daripada N, yaitu 30 pasang. Baru jadi uji korelasi rank Spearman ini adalah uji yang berkaca untuk skala data ordinal yang berjenjang atau ranking dan bebas distribusi. Besarnya hubungan ini antara dua variabel atau derajat hubungan mengukur korelasi berpangkat itu juga disebut koefisien korelasi berpangkat, korelasi berurutan atau korelasi yang bertingkat. Berbeda dengan korelasi produk momen persen di mana sumber ini itu yang akan dikorelasikan harus sama, yaitu data intervalnya harus distribusi normal. Maka pada korelasi rank Spearman data yang akan dikorelasikan bisa berasal dari sumber yang tidak sama. Jenis data yang dikorelasikan berasal dari tingkat data ordinal variabel tidak harus distribusi normal. Untuk mencarinya ini adalah hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan dengan datanya berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Dalam hal ini korelasi rank Spearman disimpulkan dengan RS atau terkadang juga ditulis sebagai RAW. Tujuan antar korelasi secara umum Pearson adalah melihat tingkat kekuatan, baru keeratan hubungan dua variabel, melihat arah jenis hubungan dua variabel, dan melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Berikut adalah rumus menguji Spearman rank-nya, rho sama dengan 1 kurang N sigma D2 N dikali N2 kurang 1. Keterangannya itu rho itu koefisien korelasi rank Spearman, N itu jumlah data, D itu beda peringkat dan berpasangan. Kriteria tingkat kekuatan korelasi itu adalah nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 sampai 0,25 itu hubungan sangat lemah. Dari 0,26 sampai 0,50 itu hubungan cukup. Baru 0,51 sampai 0,75 yaitu hubungan kuat. 0,76 sampai 0,99 itu hubungan sangat kuat. Yang satu itu hubungan sempurna. Kriteria arah korelasi itu adalah bagaimana tingkat kekuatan korelasi. Besar nilai koefisien korelasi tersebut adalah antara tambah 1 sampai dengan minus 1. Jika koefisien korelasi bernilai positif, maka hubungan kedua korelasi dikatakan searah. Maksudnya itu adalah jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Sebaliknya, jika koefisien korelasi bernilai negatif, maka hubungan kedua variabel tersebut tidak searah. Tidak searah artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y akan menurun. Kriteria signifikansi korelasi itu adalah jika mempunyai arti jika hubungannya tersebut bernilai signifikan. Dikatakan ada hubungan yang signifikan jika nilai sigma 2 itu CL hasil perhitungan lebih kecil daripada nilai 0,05 atau 0,01. Sementara itu jika nilai sigma 2 CL itu lebih besar dari 0,05 atau 0,01, maka hubungan antar variabel tersebut dapat dikatakan tidak signifikan atau tidak berarti. Nilai dari rho juga bisa diinterpretasikan bagaimana makna dari nilai tersebut. Maka pada soal kasusnya adalah sebuah rumah sakit ingin mengetahui lengkapannya untuk mengambil data 20 rekam medis. Maka untuk tiap rekam medis dua variabel berikut dinilai. Kelengkapan rekam medisnya dengan skor 1 tidak dianggap lengkap hingga 5 sangat lengkap. Kepuasan petugas rekam medis dengan skor 1 sangat tidak puas hingga 5 sangat puas. Maka kita mengujinya dengan uji Spearman rank di SPSS. Jadi langkah-langkah pertama kita input data, masukkan data dalam dua kolom, itu kolom 1 itu kelengkapan data, kolom 2 itu kepuasan tugas. Baru kita analisis, kita klik analisis, correlate, dan beef rate. Baru masukkan kedua variabel ke kotak analisis, baru sintang Spearman. Baru klik OK, baru ke output, dan lihat nilai koefisien korelasi, baru lihat nilai signifikansi. Interpretasi nilainya jika p-value itu lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan signifikan atau kelengkapan dan kepuasan.
Jika nilainya korelasi positif, maka semakin lengkap rekam medis, maka semakin puas petugas. Jika nilai korelasi negatifnya, maka semakin lengkap rekam medis, maka semakin tidak puas pula untuk tidak logis dalam konteks ini, tapi tidak perlu diperiksa. Baru kita masuk ke uji statistik, uji t-test dan independen, dan uji Mann-Whitney. Uji t-test independen ini adalah jenis yang uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak berkaitan, tidak saling berkeselangan, yang dapat diartikan bahwa penelitian ini dilakukan untuk dua objek sampel yang berbeda. Prinsipnya ini adalah distribusi data harus normal. Uji t-test ini dapat berupa one tail atau two tail. One tail digunakan apabila memiliki arah tertentu pada hipotesisnya, sedangkan two tail digunakan apabila peneliti tidak memiliki arah spesifik dalam hipotesisnya dan hanya ingin melihat apakah ada perbedaan signifikan. Adapun syarat digunakan untuk uji t-test yang dijelaskan ini adalah skor kedua kelompok digunakan untuk pemilihan sampel secara acak pada masing-masing populasi. Baru skor yang dianalisis bersifat independen atau satu sama lain. Baru skor masing-masing kelompok berdistribusi normal. Baru varian kedua populasi tersebut sama besar atau homogen. Misalkan kita mempunyai dua populasi berdistribusi normal pada masing-masing dengan rata-rata MUI dan MU2, sedangkan kesimpangan bakunya adalah alfa 1 dan alfa 2 secara independen dari populasi ke-1 dan kedua diambil sebuah sampel acak berukuran yang itu N1 dan N2. Dari kedua sampel ini diperoleh rata-rata sampel dan kesimpangan baku sampel berturut-turut yaitu X1 S1 dan X2 S2. Maka pada pengujian hipotesis uji T2 sampel bebas memerlukan pemenuhan asumsi yang diantaranya data harus berdistribusi normal dan data harus memiliki varian yang homogen. Maka kita melakukan prosedur pengujian hipotesisnya adalah yang pertama kita merumuskan formula hipotesis, yaitu H0 tidak dapat perbedaan antara perlakuan pertama dan perlakuan kedua. H1 itu terdapat perbedaan antara perlakuan pertama dan perlakuan kedua, atau H0 yaitu mu1 sama dengan mu2, H1 bagi mu1 tidak sama dengan mu2. Baru berikut adalah rumusnya S sama dengan N1 kurang 1 S1 kuadrat tambah N2 dikurang 1 S2 kuadrat per N1 tambah N2 dikurang 2. Baru kita tentukanlah signifikannya. T tabel sama dengan TA. T tabel sama dengan TA dalam kurung N1 tambah N2 kurang 2. Yang dimana alfa ini sama dengan 1% atau 5%. Jika ini derajat kebebasan, yaitu N1 tambah N2 kurang 2. Baru kita tentukan kriteria pengujian hipotesisnya. Jika H0 ditolak, maka jika T hitungnya atau T hitung lebih besar dari T tabel. Jika H0-nya diterima, jika T hitung atau T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, maka kita berilah kesimpulannya. Baru kita uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney lebih dikenal dengan U-test. Ini dikembangkan oleh Bertoltmann dan Denorenson 1947. Ini berfungsi untuk sebagai alternatif uji parametrik bila asumsi normalitas diperlukan bagi uji independen tidak terpenuhi. Maka uji ini berbeda dengan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon khusus dua sampel berpasangan, sedangkan Mann-Whitney ini untuk dua arah yang sampel berbeda bebas. Berikut syarat-syaratnya itu yang pertama data berskala ordinal interval atau rasio terdiri dari kelompok yang independen atau saling bebas. Data kelompok 1 dan 2 tidak harus sama banyaknya. Data tidak harus berdistribusi normal sehingga tidak perlu uji normalitas. Proses pengujian ini adalah yang pertama kita merumuskan formula hipotesis, yaitu H0 tidak dapat perbedaan rata-rata sampel dengan yang lain. H1 terdapat perbedaan rata-rata sampel dengan yang lain, atau H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Baru kita tentukanlah nilai statistik ujinya. Sampel N lebih kecil dari 20, maka kita menggabungkan kedua sampel dan memberi urutan tiap-tiap anggota dimulai dari data kecil sampai yang besar. Baru peringkat untuk sampel 1 dipisahkan dan dijumlahkan menjadi R1. Peringkat yang kedua juga dipisahkan dan dijumlahkan menjadi R2. Kita hitunglah nilai U dengan rumus U1 sama dengan N1 tambah N2 tambah N1 dikali N1 tambah 1 per 2 dikurang R1. U2 sama dengan N1 tambah N1 kali N2 tambah N2 dikali N2 tambah 1 per 2 kurang 2. Keterangannya U1 itu jumlah peringkat 1, N1 itu jumlah sampel 1, R1 itu jumlah ranking sampel 1, U2 jumlah peringkat 2, N2 jumlah sampel 2, R2 jumlah ranking sampel 2.
maka nilai U yang dipilih untuk menguji hipotesis nol adalah nilai U yang lebih kecil dari U yang lainnya. Untuk memeriksa apakah perhitungan kedua nilai U benar dapat digunakan untuk rumus berikut, yang itu U terkecil sama dengan N1 N2 dikurang U terbesar. Baru sampelnya N lebih dari 20, itu jika ukuran sampel di antara kedua sampel independen ini lebih besar dari 20, maka distribusi samplingnya akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata dan standar error. Sehingga variabel normal standarnya dirumuskan sebagai mu U sama dengan N1 kali N2 per 2, dan mu U sama dengan akar dari N1 kali N2 kali N1 tambah N2 tambah 1 per 12, yaitu Z sama dengan U dikurang mu U di per U, itu nilai U digunakan untuk U yang terkecil. Baru kita tentukanlah tingkat signifikannya. Apabila sampelnya lebih kurang dari 20, maka kita tentukan alfanya. Kita menentukan nilai alfa tabel Mann-Whitney. Jika sampelnya lebih dari 20, maka kita tentukan alfanya juga. Kita tentukan nilai Z tabelnya, kurva normal baku. Baru kita tentukan kriteria pengujian hipotesisnya. Jika sampelnya lebih kecil dari 20, maka nilai U-nya kita hitung, Mann-Whitney hitung lebih besar dari U tabel Mann-Whitney, maka H0 diterima. Jika nilai U Mann-Whitney hitungnya lebih kecil dari tabel Mann-Whitney, maka H0 ditolak. Bila sampel N-nya lebih besar dari 20, nilai Z hitungnya lebih besar dari Z tabel, maka H0 ditolak, maka terdapat perbedaan signifikan. Nilai Z hitungnya lebih kecil dari Z tabel, maka H0-nya diterima, maka tidak terdapat perbedaan. Keterangannya nilai Z tabel untuk alfa sama dengan 5% sama dengan 1,96, sedangkan untuk alfa yang 1% itu 2,57. Baru kita berikan kesimpulannya. Baru ke soal kasus. Bila rumah sakit mengumpulkan peneliti dari jumlah 30 pasien, masing-masing 15 rawat inap dan masing-masing 15 rawat jalan seperti data berikut. Ya, maka kita misalnya cara inputnya adalah ke SPSS buat dua variabel jenis pasien, waktu selesai pasien, rekam medis, isi dari angka yang urut di atas. Maka kita langkahnya klik analis dan parameter agregasi independen sampel, masukkan waktu selesai dan variabel, masukkan jenis pasien ke kotak grup variabel, klik grup 1 itu rawat inap, grup 2 rawat jalan, pilih Mann-Whitney, baru klik OK. Berdasarkannya prediksi di atas, hasil uji menunjukkan p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka berarti ada perbedaan signifikan waktu penyelesaian rekam medis antara rawat inap dan rawat jalan. Maka median waktu rawat inap sekitar 3-4 hari, sedangkan rawat jalan sekitar 6-7 hari. Interpretasinya rekam medis rawat inap berdasarkan lebih cepat dibanding rawat jalan. Baik Ibu, sekian presentasi dari saya Bu. Terima kasih Bu.